Hai, nama saya Angga. Saya adalah seorang entrepreneur. Di video pertama kali ini saya ingin berkenalan. Saya ingin memperkenalkan bisnis saya. Apa nama bisnis saya, apa bidang bisnis saya, dan bagaimana saya memulainya dari awal. Kembali dengan saya Angga. Salam imajinasi. Kenapa saya pakai salam imajinasi? Karena kata imajinasi ini akan sangat ada hubungannya dengan video saya kali ini. Jadi seperti video saya di awal, saya ingin memperkenalkan diri saya. Diri saya ini sebenarnya bergeraknya di bidang furniture ya, bisa dibilang interior, bisa dibilang perkayuan juga bisa. Awal mula saya mengawali bisnis ini itu sebenarnya kata sebagian orang sih hobi ya, bisa bilang hobi kayu, karena saya memulai bisnis ini karena saya bergabung dengan para hobi-hobi kayu gitu. Dan mungkin saya mengawali bisnis ini karena saya tertarik. Saya itu orangnya suka dengan segala macam desain, saya suka dengan otak-atik ruangan, saya suka dengan ruangan yang bersih, ruangan yang indah, dan ruangan yang menurut saya nyaman lah pokoknya. Singkat cerita, jadi saya dulu itu memulai semua ini dengan tangan saya sendiri, dan saya ini waktu memulainya ya otomatis kita butuh tools dong, kita butuh alat dong. Yang saya dulu itu masih punya gaji, jadi saya tuh dulunya kerja. Dari gaji saya itu saya belikan awalnya itu saya beliin tools 3 tools, cuman 3 tools. Jadi saya beli itu dulu gergaji, gerinda, sama bor kalau nggak salah. Iya. Dan itu bisa dibilang toolsnya ya lumayan, jadi mereknya dulu merek modern. Dari ketiga tools tadi saya mulai dari situ tuh. Saya mulai bikin rak dinding, saya mulai bikin meja, terus saya mulai bikin kursi, ya, pokoknya yang berbau tentang kayu lah ya, kayu yang saya gunakan waktu itu. Jadi saya tuh berhubung gabungnya sama orang-orang hobi kayu yang tepatnya seperti saya tinggal sekarang di Tangerang, hobi kayu Tangerang. Jadi saya tuh bergerak di bidang kayu palet. Jadi waktu itu saya bisa dibilang recycle kayu palet, atau mungkin bisa banyak orang bilang tuh pinus, atau mungkin bisa juga yang sering orang bilang jati Belanda. Nah, dari 3 tools tadi saya bikin beberapa produk, saya bikin beberapa foto. Setelah ada produk saya bikin beberapa foto, dan akhirnya makin kelamaan saya membuat produk. Akhirnya itu produk bisa saya tempel nih di kosan saya waktu itu. Ya mungkin bisa dibilang saya itu orangnya ingin membuat sesuatu yang bersifat seperti saya inginkan, tapi dipandang orang itu masih layak. Jadi kan harus ada view yang menonjol, harus ada suatu desain yang bagus, dan juga gimana cara masangnya gitu. Nah, akhirnya dari keseringan saya membuat seperti itu, banyak teman yang istilahnya menanyakan, untuk apa sih buat seperti itu, untuk apa sih gitu ya, berapa sih harga alat-alatnya untuk bikin begitu. Nah, akhirnya dari situ kok ternyata banyak orang yang minat, ternyata banyak orang yang ingin seperti saya gitu. Nah, dari situ saya menilai nih, di situ ada value, di situ pasti ada suatu nilai yang bisa saya bisniskan nih gitu.
Jadi saya mulai untuk membuat serius semua itu. Akhirnya saya membuat suatu produk waktu itu, meja, kursi, dengan segala macam video dari YouTube, tutorial di YouTube, mungkin bisa dibilang DIY itu. Akhirnya saya bikin, saya foto, saya posting. Waktu itu masih zamannya BBM kali mungkin, dan akhirnya laku. Dari laku, orang-orang pada tanya tuh, bisa bikin begitu, bahannya berapa habisnya, alatnya apa aja. Nah akhirnya saya bercerita di situ. Nah singkat omongan, akhirnya saya memutuskan nih, barang ini harus saya jual nih, dan saya harus memproduksinya terus. Dan akhirnya dari saya bercerita dengan teman-teman, terus saya juga sharing sama orang-orang yang telah berjualan. Akhirnya saya mulai itu buka toko online. Sebut saja toko online saya waktu itu Tokopedia. Nah di Tokopedia itu saya berani jualnya nomor rumah waktu itu, nomor rumah, terus ya barang-barang kecil lah ya intinya, yang bisa di packaging di JNE, bisa dikirim pakai tiki atau pakai kargo-kargo yang lain, yang intinya pengiriman ini tuh packagingnya gampang. Pengiriman ini tuh secara saya proses, secara saya ingin mengirim itu jalurnya gampang gitu. Jadi saya waktu itu bikinnya yang kecil-kecil, rak dan lain-lain gitu. Akhirnya kok makin kelamaan barang saya laku di Tokopedia, laku. Akhirnya kan saya puas dong, saya seneng dong, karena hobi saya ini bisa saya jual. Nah, akhirnya lama-kelamaan saya posting produk-produk yang gede, kursi lah, meja lah, dan lain-lain. Dan orang itu lama-lama kok tanya, berdiskusi di aplikasi Tokopedia saya tadi tuh. Akhirnya orang membeli. Dan saya menemukan cara nih, gimana caranya saya berjualan dengan produk yang gede, tapi saya bisa ngirim. Saya bisa ngirim dengan armada yang bisa misalnya pick up atau misalnya lost bag. Dan saya ketemu tuh caranya. Akhirnya singkat omongan, setelah produk saya rame, dan saya ingin mengupgrade tool saya. Jadi contohnya gini nih, saya jual produk laku, tools saya ikut saya jual. Jadi tools saya itu saya jual, saya tukerin dengan tools yang up, yang misalnya grade-nya lebih bagus, dan produk itu yang saya jual tadi untuk nambahin beli toolsnya. Dan itu terus, dan akhirnya sampai sekarang customer udah ada, dan tools saya juga mungkin bisa dibilang semakin lengkap karena saya menjual produk-produk tadi. Akhirnya mau nggak mau saya kepikiran nih, kalau saya bikin 1-2 sih oke ya untuk menangani customer, tapi saya harus berpikir nih, kalau misalnya si customer itu misalnya pesen 3, pesen 4, 5 dan seterusnya, mau nggak mau saya harus punya tempat. Akhirnya dari saya yang ngontrak di kosan, yang kamar mungkin yang untuk bikin, nah saya kepikiran untuk ngontrak rumah. Ngontrak lah itu rumah. Akhirnya saya bikin workshop ala kadarnya dengan tenda. Waktu itu pakai tenda basah, kayak tenda basah begitu. Nah penjualan saya tetap ada dong, karena saya udah punya customer waktu itu. Dengan tenda itu kok dari bahan kayu, dari awalnya bahan kayu, kok sekarang saya punya customer mintanya bahan multiplex, punya bahan blockboard, terus ada juga yang pakai bahan besi holo. Akhirnya saya dapat tuh, waktu itu saya ngirim di area Jakarta, di area Pondok Bambu kalau nggak salah, itu customer besi holo pertama saya. Jadi dia tuh mau ngisi kafe dengan kondisi interiornya tuh pakai meja dari besi holo rangkanya, dan atasnya pakai alas jati Belanda. Terus juga berikut kursinya ya dari
itu ini ya, saya harus mikir nih, berarti saya harus punya mesin untuk ngelas, karena hulu besi itu kan penyambungnya pakai las ya. Terus saya beli mesin las tuh waktu itu. Makin kelamaan saya dikenal sama orang, dan akhirnya saya dapat orderan yang bisa dibilang kuantitinya lebih banyak dari orang yang tadi. Nah, saya berpikir lagi, kalau saya terusin nih bikin produk-produk di kosan rumah, kontrakan rumah saya, mungkin secara profil bisnis saya kayaknya kurang menjual. Nah, akhirnya saya beraniin tuh dari sekian profit yang saya dapat, dari sekian data-data penjualan yang saya jual, saya alhamdulillah sih bisa nyimpen uang waktu itu. Saya mencari lokasi akhirnya, dan saya ingin lokasi itu akan saya jadikan suatu workshop ya, workshop impian saya, workshop yang sebenarnya gitu. Dan akhirnya terbentuk workshop dengan nama Imagination Zone Felix, sama dengan toko online saya yang pertama kali, Imagination Zone Felix. Nah, pasti bertanya-tanya nih, kenapa bisa dinamakan Imagination Zone Felix? Nah, yang sekarang saya sering singkat IZF. Jadi dari nama Imagination Zone-nya sendiri, itu saya ingin mengibaratkan saya itu bercerita tentang imajinasi saya. Jadi lokasi workshop ini, lokasi toko saya ini, lokasi workshop ini, lokasi bisnis saya ini itu berawal dari imajinasi saya. Jadi disinilah lokasi imajinasi saya gitu loh. Dan Felix sendiri itu adalah nama saya sendiri. Jadi nama saya sebenarnya sih Angga ya. Berhubung Felix itu adalah nama panggilan kecil saya. Felix itu kita lihat waktu zaman saya kecil itu ada film kartun. Jadi bisa dikatakan film kartun ini dalamnya si pemerannya itu kucing. Nah, berhubung saya panggilan kecilnya itu kucing, nah akhirnya orang-orang tuh sering manggil waktu itu nama saya Felix gitulah istilahnya. Mereka mungkin niatnya ngebully ya, cuman namanya terlalu bagus buat saya, itu namanya Felix. Nah, akhirnya dengan nama itu, dengan saya bercondong dari usia saya yang dulu kecil namanya Felix, jadi saya ingin mengingat gitu. Ingin dari saya kecil dulu yang dibully, yang saya kecil dulu secara sekolah gimana, cara pendidikan seperti apa. Jadi nama Felix itu saya pilih supaya saya tetap ingat. Jadi saya pernah kecil dan saya memiliki orang tua waktu itu di Jawa ya, karena saya kan sekarang udah merantau. Jadi masa kecil itu sangat berarti buat saya yang setelah dewasa merantau ini. Jadi kenangan waktu kecil, waktu saya masih di kampung itu saya masih melekat gitu. biar masih melekat gitu loh. Jadi saya tuh tinggalnya di Kota Pati, tepatnya di Desa Trangkil waktu itu. Jadi saya ingin mengingat itu, dan saya menambahkan nama itu di nama bisnis saya gitu ceritanya. Nah, singkat cerita, setelah saya bikin workshop dan saya menemukan namanya, nah, akhirnya saya bisa tuh buat segala macam produk. Nah, dari mulai saya bikin booth, saya bikin meja sekolahan pakai kayu, saya bikin meja makan warung pakai kayu, saya bikin interior cafe, interior rumah, sampai backdrop wall, sampai rak TV, sampai saya menyarankan desain dan lain-lain. Jadi saya tuh orangnya mau belajar, mau mendengarkan orang, mau melihat gimana sih desain orang yang ingin membuat kafe, gimana sih desain orang yang dengan low budget tapi memiliki rak TV, gimana sih ya gitu. Jadi akhirnya saya dari merangkai semua itu, akhirnya saya membuat produk dengan keahlian saya, membuat produk dengan tutorial di YouTube. Nah, tentunya saya belajarnya tutorial YouTube ya, karena yang paling gampang di situ kan. Akhirnya saya bikin itu semua dan laku. Dan akhirnya saya punya customer bertambah, dan dengan bertambahnya customer bertambahlah pula alat saya.
tambahlah pula tools saya karena penjualan saya makin membesar. Dan saya mau nggak mau harus mempunyai teman kerja yang mungkin bisa saya membantu pekerjaan saya, bisa membantu kalau misalnya saya keteteran, saya butuh temen nih buat ngerjain. Akhirnya saya tarik tuh teman-teman ya, mungkin dengan kesepakatan ya ala kadarnya si peminta tolong dengan orang yang mau ngerjain. Contohnya ya gini bro, lu mau ngerjain ini nggak, ntar gue kasih gaji segini nih gitu. Awalnya begitu. Nah, akhirnya keseringan saya meminta tolong, keseringan saya memberikan uang mereka, upah ke mereka. Akhirnya mereka semangat nih dengan kondisi yang seperti itu gitu. Akhirnya mereka saya rekrut di workshop saya, dan sampai sekarang mereka juga terima kasih untuk supportnya, dan sampai sekarang mereka juga masih melekat dengan saya, masih gabung dengan saya. Nah, itu singkat cerita dari saya tentang IZF ya. Dan sebenarnya sih saya bukan tipikal orang yang cepat puas dengan semua itu ya, karena juga bisa dibilang bisnis saya itu dibanding bisnis orang lain masih kecil gitu. Jadi saya masih pengen bergabung dengan teman-teman pembisnis lain, saya sering sharing dengan orang lain, dan tidak menutup kemungkinan bisnis saya ini bukan cuma di bidang itu saja gitu. Jadi saya pengen bisnis saya itu di bidang kuliner atau mungkin di bidang yang lain gitu. Cuman untuk video kali ini channel saya ini saya akan membahas tentang detail gimana produk-produk yang saya buat, gimana produk-produk saya yang telah saya jual, mungkin dari review, mungkin dari cara pembuatan gitu. Jadi IZF ini terbentuk karena saya berimajinasi ingin mempunyai toko furnitur, saya ingin berimajinasi mempunyai workshop, dan akhirnya ya alhasil saya berhasil untuk membuat itu semua. Nah, yang saya pikirkan sekarang yaitu gimana nih caranya saya masih bertahan di bidang itu gitu doang. Nah, terima kasih telah menonton video saya, dan itulah singkat cerita saya tentang IZF. Untuk detail-detail produk IZF akan saya bahas nanti di video saya berikutnya. Tetap ikutin saya terus, jangan lupa klik subscribe untuk melihat video berikutnya. Salam imajinasi, terima kasih.